Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimahumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan nikmat kesehatan kepada kita, memberikan kita kemudahan untuk bangun di waktu subuh ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk memasuki surganya kelak di hari kiamat. Nah, ikhwatal iman rahimahumullah, karena sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, maka ada beberapa poin yang perlu jamaah ingat agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk mengisi hari-hari yang penuh barokah di bulan Ramadan ini. Poin pertama yang perlu jamaah selalu ingat adalah, pertama, berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan adalah sebuah anugerah bagi seorang muslim yang belum tentu kita itu disampaikan umur kita kepada bulan ini. Kisah 3 orang sahabat yang datang kepada Nabi SAW lalu masuk Islam, 3 orang ini. Ketika panggilan jihad datang, yang pertama syahid. Panggilan jihad yang kedua mati syahid juga. Dan yang ketiga, selang beberapa waktu tidak meninggal di medan perang. Tetapi uniknya, ada seorang sahabat yang bermimpi bahwa yang meninggal bukan di medan perang, ternyata dia yang lebih pertama masuk surga. Dia yang awal masuk surga. Karena sahabat ngerti banget bahwa kalau orang mati syahid itu derajatnya juga tinggi di surga. Akhirnya besok paginya sahabat ini datang kepada Rasulullah SAW menceritakan kisah itu. Lalu apa Nabi? Kurang lebih jawaban Nabi itu, bukankah tahun kemarin dia berpuasa? Jadi gara-gara dia berpuasa, maka derajatnya itu lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan bulan ini. Ya. Dan berikutnya ketahuilah bahwa alam raya itu terlibat di dalam menyambut Ramadan. Seluruh alam raya itu bersih. Maka Nabi SAW tegaskan kepada kita, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin. Apabila Ramadan datang, pintu-pintu surga itu dibuka menyambut datangnya Ramadan ini. Nah, maka kita pun sebagai seorang muslim juga adalah berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan ini. Jangan pernah jadikan bulan Ramadan itu beban yang akan kebayang, waduh, Ramadan ini nanti mau mudik, berarti akan dibikin banyak dana macam-macam. Justru ini bikin pusing. Ya, aku tuh mikirnya jangan-jangan bulan tahun ini gak bisa mudik lagi gitu. Mungkin gak tahu nanti bisa dialami untuk pada mudik gitu. Jangan pernah jadiin beban. Ya. Karena ini kesempatan, ini ibadah. Apalagi kepada kita, bisa jadi ini Ramadan terakhir. Bisa kita sampai Ramadan, bisa juga tidak sampai Ramadan, dan bisa jadi ini Ramadan terakhir kita. Takdir ini kita tidak tahu. Tetapi hendaklah kita bersiap-siap, hendaklah kita memaksimalkannya. Dan yang paling penting dari semua itu, diantaranya apa? Perbanyaklah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah selalu bahwa ketika kita berat melakukan sebuah kebaikan, ketika kita berat melakukan sebuah amal saleh, itu tidak lepas karena dosa-dosa yang kita lakukan. Dosa-dosa kita ini membelenggu kita. Dosa-dosa kita ini menjadi
antara kaum muslimin ingin beribadah, Allah tutup hatinya. Betapa banyak di antara kaum muslimin sekitar masjid tahu panggilan azan. Apakah mereka dimudahkan ke masjid? Enggak. Padahal mereka sholat di rumah, fisik mereka sehat, harta mungkin berkecukupan, tapi ketika Allah tidak bukakan pintu hatinya, bisa jadi karena dosa-dosa yang dilakukan. Ini harus kita sadari. Makanya para salafus saleh sebelum kita, mereka itu 6 bulan sebelum Ramadan berdoa agar Allah sampaikan mereka kepada Ramadan, dan 6 bulan setelahnya berdoa agar diterima amal-amalnya di bulan Ramadan. Inilah yang mereka lakukan terus. Makanya dengan kita membersihkan hati kita, alias kita perbanyak istighfar, semoga ini menjadi ladang amal bagi kita untuk kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menyambut bulan Ramadan ini. Lalu di antara perkara penting lainnya yang harus kita miliki untuk menyambut datangnya bulan yang penuh barokah ini, yaitu bekal ilmu terkait dengan ibadah Ramadan. Ini penting untuk dimiliki oleh setiap muslim. Karena ketahuilah bahwa Islam itu atau amal itu didahului oleh ilmu dulu. Karena itu Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ilmu apa yang harus kita miliki tentang Ramadan ini? 1, pahami baik-baik keutamaannya. Sekali lagi, pahami keutamaan Ramadan. Ikhwatalillah rahmatullah. Sebuah amal apapun bentuknya, dia memiliki waktu-waktu terbaik untuk dilakukan. Ada kurang lebih 15 waktu terbaik beramal saleh. Salah satunya adalah terkait dengan Ramadan. Jadi di Ramadan ini secara khusus, apapun amalan yang kita lakukan, maka Allah pun lipat gandakan pahalanya. Ujungnya sama juga dengan dosa. Dosa kalau kita lakukan juga dosanya jadi lebih gede dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya karena keutamaan Ramadan ini. Ya. Ingat, perlu diketahui, Ramadan ini bukan disebut bulan suci. Ini perlu diingat ya Mas. Tidak ada satupun riwayat mengatakan Ramadan itu bulan suci. Maka riwayat-riwayat yang sampai kepada kita itu Ramadan ini adalah bulan penuh barokah, bukan bulan suci. Yang disebut dengan bulan suci di dalam Islam itu ada 4. Makanya disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Mana itu? Yang pertama itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram dan Rajab. Kita sudah berlalu Rajab. Sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ya. Inilah yang disebut dengan bulan suci. Makanya kalau kita dengar dengan nama Masjidil Haram, maka kata haram itu artinya adalah suci. Suci yaitu tidak boleh orang-orang kafir itu masuk ke wilayah itu. Dan kalaupun ada jasadnya, orang kafir harus dikeluarkan dari tempat itu. Makanya disebut dengan Masjidil Haram, bukan hanya yang di Mekah. Selama ini yang kita tahu Masjidil Haram itu hanya yang di Mekah. Yang disebut dengan Masjidil Haram itu sebenarnya dua-duanya, Mekah dan Madinah. Karena dia sudah memiliki batasan untuk wilayah haram. Ya. Jadi yang Mekah Madinah itu makanya pelayannya disebut dengan Khadimul Haramain Asy-Syarifain, pembantu atau pelayan dua tanah suci. Jadi yang disebut dengan Masjidil Haram sebenarnya bukan hanya Mekah aja. Jadi sekali lagi, Ramadan itu bukan bulan suci. Dia adalah bulan yang penuh barokah. Makanya kalau kita kupas di kitab-kitab fikih, nggak ada satupun ulama yang mengatakan Ramadan itu bulan suci. Tapi di Indonesia terkenalnya dengan nama bulan suci Ramadan. Ya. Nah, lalu kata rahimahullah, perkara penting
yang perlu kita persiapkan diri, terutama setelah jangan mengetahui, dalami baik-baik keutamaannya, agar jangan sampai Ramadan itu berlalu seperti biasa saja. Yang terkenalnya cuma apa? Puasa. Ya, yang udah ketahui itu utama. Lalu apa? Sibuk nyari gorengan gitu kan. Pas mau berpuasa, ya kan? Justru ini yang kebanyakan kita ingat. Gitu. Tarawih seadanya, semangat nanti cuma 10 malam pertama aja. Setelah itu hilang dari masjid. Ya. Maka dari itu jemaah rahimahumullah, ilmu terpenting yang perlu kita miliki terutama terkait bagaimana melipat gandakan pahalanya di bulan Ramadan ini. Ini yang paling penting kita miliki agar setiap ibadah-ibadah yang disyariatkan di bulan Ramadan benar-benar kita bisa maksimalisasi. Gitu. Apa yang pertama? Yang pertama itu adalah puasa. Ini yang kita tahu. Nah, Ramadan ini karena kita adalah puasa, berbeda ya mas sekalian. Ingat baik-baik, puasa Ramadan sangat berbeda dengan puasa-puasa lain. Kenapa? Pertama, karena hukumnya yang wajib. Ini pertama perlu diingat. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'adani waliyan faqad adantu bil harb." Barang siapa yang memerangi wali-waliku, maka dia telah menyatakan perang denganku. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu 'alaihi. Tidak ada ibadah yang paling aku cintai hambaku mendekatkan diri kepadaku dengannya selain yang aku wajibkan kepadanya. Jadi amalan yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya adalah yang wajib. Jadi setiap yang wajib, contoh nuntut ilmu, kita yang udah berkeluarga mencari nafkah, lalu apa yang wajibnya sholat berjamaah, puasanya, semua yang sifatnya wajib, ini adalah amalan yang paling Allah cintai kita mendekatkan diri kepadanya. Karena kewajiban puasa di bulan Ramadan ini tidak akan mampu ditandingi oleh seluruh puasa-puasa lain yang sifatnya itu adalah sunnah, baik itu Senin Kamis, nanti di puasa juga misalnya Ayyamul Bid, atau hatta kita berpuasa nanti di bulan haji, ya, puasa Arafah, lalu masuk berikutnya itu misalnya puasa Asyura, enggak akan bisa mengumpuli pahalanya. Karena ini hukumnya adalah wajib. Ini perlu diingat. Nah, karena kita berpuasa di bulan Ramadan, maka perhatikan amal-amalnya yang perlu untuk kita maksimalisasi di bulan Ramadan. Apa di antaranya? Salah satu ibadah yang perlu menjadi titik fokus kita adalah perbanyaklah berdoa. Usahakan di bulan Ramadan itu kita punya doa yang rutin kita minta setiap hari di bulan Ramadan. Kenapa? Keistimewaan yang tidak kita miliki di bulan lain adalah sepanjang Ramadan itu kita berpuasa. Sementara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Thalathatun la turaddu da'watuhum." Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Siapa di antaranya? As-sha'im hatta yuftir. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. 30 hari kita berpuasa, 29 atau 30 hari kita berpuasa. Kalau bisa kita punya doa khusus jemaah sekalian, yang fokus terus minta doa ini selama Ramadan. Apa yang kita inginkan? Mungkin jemaah punya anak, kepingin Allah takdirkan cepat menikah. Punya anak belum pingin punya cucu, fokusin coba berdoa, satuin visi dengan mantu tuh agar punya cucu. Yang pingin juga utangnya banyak, kepingin lunas utang, coba fokusin, minta terus sama Allah. Ini bulan Ramadan ini, manfaatkan momen ini. Kalau kita kepingin Allah kasih kita kesehatan, minta terus sama Allah kesehatan. Apapun hajat yang kita punya, manfaatin siang Ramadan ini. Selama kita berpuasa, fokus terus minta sama Allah. Dengan penuh keyakinan doa kita dikabulkan oleh Allah.
Ini yang jarang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga Ramadan berlalu aja, kita tahu nggak kerasa udah 30 hari. Ya kan? Kita nggak minta apa-apa. Dan yang paling penting kita minta juga apa? Mintalah kepada Allah diberikan kemudahan, kekuatan untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam kebaikan. Ya. Jangan sampai nanti siang Ramadan karena lapar HP lebih sering dipegang, Quran jadi terlupakan. Lalu ngisi hari nonton macam-macam lewat di TV, karena kan Ramadan banyak acara macam-macam tuh. Sore sibuk ngabuburit, sibuk cari untuk buka-buka yang lainnya. Akhirnya apa, ngelayat ke sana kemari. Apalagi sampai nggak sempat sholat berjamaah. Subhanallah. Antum berjamaah di bulan Ramadan sangat berbeda pahalanya dengan jamaah di bulan-bulan lain, karena keutamaan Ramadan ini. Ini harus jadi hal yang penting. Makanya alangkah lebih baiknya di bulan Ramadan itu kita susun acara program target harian, misalnya sedekahnya berapa, baca Al-Qur'annya berapa, apa juz sehari. Lalu yang kedua, yang ketiga berikutnya apa? Jam berapa saya harus hadir di masjid? Berikutnya, berapa banyak orang yang saya kasih berbuka puasa setiap hari? Ini perlu untuk kita targetin. Kalau kita tidak punya rencana, maka hari-hari kita akan berlalu terus. Kalau jamaah belum bisa baca Al-Quran atau kurang lancar, mulai sekarang di online banyak program-program bacaan sholat. Banyak program bacaan sholat maupun bacaan Al-Quran. Ikutlah program itu, ikut tahsin sebelum Ramadan. Itu bisa kita menjadikan target hidup kita, sehingga ketika kita keluar Ramadan ada beda dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Ini harus menjadi titik tolak bagi kita. Ilmu bagaimana Nabi menghabiskan hari-harinya di bulan Ramadan. Kita mungkin nggak bisa seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan siang hatam sekali, malam hatam sekali. Jadi beliau di bulan Ramadan itu hatam 60 kali. Kita, ya Allah gitu kan, satu juz aja berat gitu loh, gitu, enggak hatam-hatam gitu kan. Ya. Paling tidak buatlah jadwal. Ibu-ibu jangan terlalu disibukkan sama pakai berbuka, apa bukanya. Seringkali terlalu sibuk dengan beli macam-macam. Makanya Nabi itu jamaah sekalian, Anda sibukkan di berbuka. Berbuka itu sederhana. Kita aja bikin ribet. Nabi cuma katakan kepada kita, justru yang ribet ini yang tidak sesuai dengan contoh Nabi. Nabi SAW cuma bersabda apa? Itu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, kana Nabi SAW yubtiru ala rutabatin. Nabi SAW itu berbuka dengan beberapa kurma basah. Catat baik-baik. Untuk berbuka tidak ada riwayat ganjil. Sekali lagi, untuk berbuka itu Nabi gak pernah meriwayat, sahabat tidak meriwayatkannya ganjil. Kita berbuka harus 3-5 padahal pengen banyak gitu. Gak ada riwayat ganjil. Cuma diberitahu beberapa. Yang ada riwayat ganjilnya makan kurma, itu adalah makan kurma di waktu pagi. Itu. Nabi SAW bersabda, "Man tasabbaha bis-sab'ati tamrati ajwa." Barang siapa yang berbuka di waktu makan di waktu pagi 7 biji kurma ajwa, maka sihir tidak bisa memudaratkannya hari itu. Nah, kalau bagusnya pakai ajwa, kalau enggak kita bisa pakai kurma yang biasa. Jadi Nabi itu kalau berbuka dengan menggunakan beberapa kurma basah. Fa in lam takun 'ala rutabatin fa 'ala jama'ah. Kalau beliau tidak mendapatkan kurma basah, maka dengan kurma kering. Fa in lam takun hasasawatin mimma.
kalau enggak dengan seteguk air. Jadi enggak ada riwayat Nabi itu berbuka dengan gorengan, kolak, es buah, lontong, apalagi itu. Belum Pak udah pakai mie lagi gitu. Macam-macam. Akhirnya apa? Saking luar biasanya berbuka, sholatnya ya kelupaan. Ingat, tidak ada riwayat Nabi itu makan dulu baru sholat. Kita kalau nggak kenyang nggak berangkat dari tempatnya gitu. Nabi itu cuma membatalkan puasa, selesai itu sholat. Ini kebiasaan kita yang terus berlanjut. Akhirnya semua nggak contoh Nabi. Yang baru kita contoh Nabi itu segera berbuka. Oh, kalau berbuka mandi apa namanya? Dipantangin gitu. Itu. Ini baru sunnah. Kalau segera berbuka sunnah Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, "La yazalu ummati ala sunnati ma lam tatazal bi fitrat nujum." Umat itu senantiasa berada di atas sunnahku selama dia tidak menunggu terbitnya bintang baru berbuka. Ini jadi akhirnya kalau nanti di bulan Ramadan antum ada teman keluarga mungkin yang tidak mau berbuka pas azan maghrib, pasti ikut Syiah. Ada bebek. Kalau ada orang yang azan maghrib gak mau berbuka, itu pasti ikut Syiah. Karena orang Syiah itu baru mau berbuka itu setelah bintang terbit. Bintang itu terbit nanti kurang lebih sekitar 30-an menit setelah azan. Anda perhatiin aja, kalau maghrib itu bintang belum terlalu terbit. Nah, itu karakteristik orang Syiah. Ya. Nah, kalau kita disuruh bersegera untuk berbuka. Nah, lebih afdalnya itu antum berbuka dengan yang disunnahkan Nabi. Coba sekarang hitung setiap hari pakai beli gorengan berapa habis. Justru nggak menarik korma. Menarik kok, coba kalau disuruh pilih es buah, kolak, ya. Gorengan pilih mana? Ya, mumpung sekarang nih minyak goreng lebih sulit gitu. Ya alhamdulillah gitu kan, pada banyak berbuka pakai korma gitu kan. Ibu-ibu gimana senangnya buka korma apa gorengan bu? Lebih sehat Nah, ini sunnah Nabi ini perlu untuk kita dalami selama Ramadan. Nabi itu ngisi Ramadan itu seperti apa? Sahabat itu ngisi Ramadan itu seperti apa? Ini ilmu yang harus kita miliki agar jangan sampai kita disibukkan dengan perkara-perkara lain. Kepada para bapak-bapak, mau berangkat jam berapa ke masjid? Jangan udah Ramadan sholatnya juga sama aja telat, ya kan? Sunnah-sunnahnya dilakuin, harus ada perubahan lah. Cuma 30 hari doang kita masih punya 11 bulan lainnya untuk hal-hal lainnya. Banyak sisi-sisi lain yang bisa kita lakukan di 11 bulan. Cuma konsentrasi aja beribadah di bulan Ramadan. Betapa banyak juga yang jualan di pasar justru semakin sibuk di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan banyak menunggu pasar, di bulan Ramadan lebih sibuk lagi nunggu pasar. Non-stop nunggunya. Itu bahkan baliknya itu udah dari pagi udah buka. Subhanallah. Coba belajarlah. Ramadan itu kalau bisa itu libur lebih bagus Antum ngumpulin dana mungkin selama 11 bulan, sisihin sehingga Ramadan bisa fokus ibadah. Jangan sampai nanti di bulan yang penuh barokah ini nggak sempat juga ibadah. Makanya ilmu kita mengisi hari-hari kita itu sangat penting di bulan Ramadan. Terutama sekali lagi kepada para jamaah, buat target untuk baca Al-Quran. Berapa yang harus saya baca? Berapa sedekah yang harus saya keluarkan di bulan Ramadan? Karena keberkahan ini kita tidak dapatkan di hari-hari lain. Doa jemaah sekalian di bulan Ramadan ini usahakan jadikan bagian di antara yang rutin kita minta setiap hari.
terutama doa-doa yang paling banyak Nabi baca. Ada beberapa doa yang paling banyak Nabi baca di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, atau selama ini yang paling banyak Nabi baca. Di antara yang paling banyak Nabi baca adalah Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Anas bin Malik berkata, setelah aku tahu ini doa yang paling banyak Nabi baca, aku jadi rajin baca doa ini. Lalu doa kedua yang paling banyak beliau baca, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Beliau minta afiat di dunia dan di akhirat. Riwayat mengatakan Allahumma inni as'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Lalu doa ketiga yang beliau banyak baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Lalu berikutnya yang beliau banyak baca, ya dzal jalali wal ikram. Lalu berikutnya apa? Yang beliau banyak baca, Allahumma inni as'aluka, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Lalu di antara doa yang beliau banyak baca juga, Allahumma inni a'udzubika min al-hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wa ghalabatid daini wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ini di antara doa-doa yang banyak beliau baca. Semoga nanti Anda bisa kirimkan antum doa-doa yang paling banyak Nabi baca, ya, agar kita bisa maksimalisasi di bulan Ramadan. Nah, fokuslah minta di bulan Ramadan. Dan di antara amalan penting juga yang perlu kita isi di bulan Ramadan ini, apa? Basahi lidah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari itu kalau antum tidak baca Al-Qur'an, berzikirlah kepada Allah. Kalau tidak ada hal-hal penting, jangan keluar. Nambah-nambah dosa aja. Ya. Betapa banyak saudara-saudari kita di bulan Ramadan gak beda pakaiannya. Jaga telinga kita, jaga lidah kita juga di bulan Ramadan itu. Antum jangan terlalu banyak melayang ke sana kemari. Makanya sampai para ulama itu banyak mereka beriktikaf dalam rangka apa? Menghindari diri dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jangan terlalu banyak main HP. Manfaatkan aja tuh bulan Ramadan, isi lebih baik dengan program untuk baca Quran. Kita bisa dengerin tausiah, ya kan? Hari-hari itu manfaatkan sebaik-baiknya. Ini adalah bermemanfaatkan bulan Ramadan, ikhwatan iman. Panjang umur itu adalah karunia dari Allah. Karena dia ini karunia dari Allah, maka wujud syukur kita adalah dengan mengisinya dengan berbagai macam kebaikan yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini wujud syukur kita. Jangan sampai aktivitas kita di bulan Ramadan dengan luar bulan Ramadan gak jauh beda. Justru di bulan Ramadan inilah totalitas kita beribadah sebaik-baiknya. Apapun bentuk ibadah. Sedikitkan ngomong di bulan Ramadan, perbanyaklah berzikir. Kalau kita lihat misalnya jamaah setiap hari beli untuk berbuka sampai misalnya 50.000, udah sisihkan sebagian untuk sedekah di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti terbukti kaum muslimin jemaah sekalian, di bulan Ramadan pengeluaran bukan turun, padahal kita makan cuma 2 kali, justru pengeluaran itu tinggi. Itu. Di bulan Ramadan aja uang yang beredar itu sampai kurang lebih sekitar 90 triliunan lebih. Dan apa yang perlu diingat, dari 90 triliun ini 60 sampai dengan 70%-nya itu yang dapat keuntungan siapa? Non muslim. Jamaah perlu ini, importir kurma Indonesia itu non muslim, Pak. No importer kurma, non muslim, bukan muslim. Itu kalau jamaah-jamaah yang
Jualan kurma tahu tuh. Di Jakarta Utara punya gedung khusus beberapa tingkat, hanya kurma doang. Ya. Nah, peredarannya ini begitu luar biasa bahwa, tapi mayoritasnya itu hanya untuk kebutuhan kita, bukan untuk sedekah kita. Setiap hari besarkan sedekah di bulan Ramadan. Apa yang kita keluarkan sedekah itu salah satu penyebab dia berlipat ganda pahalanya adalah masalah waktu mengeluarkannya. Nah, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan khusus, ibadahnya pun khusus. Makanya menyempatkan diri mengisinya dengan ibadah-ibadah disunnahkan Nabi ini adalah yang paling dianjurkan untuk kita lakukan. Karena Ramadan jeda kita puasanya panjang. Apa sekali lagi amalan yang bisa kita lakukan? Satu, jangan lupakan untuk banyak berzikir kepada Allah. Dua, perbanyak membaca Al-Quran. Tiga, perbanyak berdoa. Ini yang paling bisa kita lakukan kapanpun, terutama berdoa. Zikir-zikir yang kemarin pernah kita ajarkan. Kalau mau baca zikir, perbanyak 7 ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Berikutnya apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang berikutnya terakhir, membaca salawat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Setelah membaca Al-Quran, fokuskan di 4 ini. Ini 4 inilah 7 inilah muternya zikir-zikir yang lain. Jadi subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini digabungkan 4. Yang berdiri sendiri, la haula, boleh juga digabungkan, la haula wala quwwata illa billah. Lalu baca istighfar. Istighfar lapasnya banyak. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau kita lanjutkan berikutnya dengan membaca salawat. Salawat yang paling pendek lapasnya Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Ini rajin-rajin dibaca zikir ini dimanapun berada. Jadikan ini bagian dari zikir yang sering kita baca. Ya. Karena keutamaan besar zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu berikutnya apa jemaah sekalian? Di siang di malam bulan Ramadan, maka amalannya pun ada yang khusus, yaitu kita tarawih. Fokuskan selalu tarawih. Jangan pulang sebelum imam selesai. Jangan pilih untuk witir di rumah. Kalau jamaah pilih witir di rumah, maka banyak yang hilang sisa malamnya kebaikan. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarifa, husiba lahu baqiyatu lailatihi." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka sisa malamnya dicatat baginya pahala sholat malam. Selesainya imam sholat kapan? Yaitu ketika sudah witir. Kalau jamaah pilih witir di rumah, maka sisa malamnya tidak dicatat pahala sholat malam. Ini bedanya. Ya. Lalu di antara amalan yang penting untuk selalu kita jaga, yaitu masalah sahur. Usahakan selalu sahur. Jangan tinggalkan untuk makan sahur. Tetapi lihatlah kaedah-kaedah sunnah Nabi ketika sahur, agar kita bisa maksimalisasi pahalanya. Sunnah yang pertama apa? Usahakan sahur itu diakhirkan. Jangan biasain sahur cepat-cepat. Ya. Sahur itu disunnahkan diakhirkan.
Dalam riwayat Zaid bin Thabit, jarak antara adzan dan sahurnya Nabi itu adalah seperti membaca 50 ayat. Iseng-iseng jamaah sekali-kali baca 50 ayat. Kalau baca 50 ayat itu kisarannya paling tidak 20 menit. 15-20 menit. Berarti waktu paling afdol sahur itu adalah 15-20 menit sebelum adzan. Ini waktu paling afdol. Makanya Islam itu tidak kenal nama istilah imsak. Batas terakhir makan itu ya adzan. Sunnah kan akhir makan sahur. Sunnah yang kedua apa? Ketahuilah bahwa makan sahur itu makanan barokah. Nabi SAW bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian karena di dalam makan sahur itu ada kebarokahan. Itu. Nabi dalam hadis lain diriwayatkan as-sahuru aklatun barakah. Sahur itu adalah makanan barokah, fala tad'uhu. Jangan kalian tinggalkan, walau ayyajra ahadukum jur'atan min ma'. Walaupun salah seorang di antara kalian itu minum seteguk air. Lalu berikutnya utamanya fa innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Walaupun kita minum seteguk air, jangan mengatakan saya kuat tidak makan sahur. Ini bukan masalah perkara itu. Ini adalah perkara kita mencontoh Nabi. Dan yang berikutnya apa? Di antara sunnah Nabi yang jarang dilakukan oleh kebanyakan kaum muslimin adalah makan sahur dengan kurma. Nabi SAW bersabda, "Ni'ma sahurul mu'min at-tamr." Sebaik-baik sahurnya seorang muslim itu adalah kurma. Jadi kita dianjurkan bukan hanya berbukanya, tetapi sahur juga dianjurkan pakai kurma. Tapi kita itu selama ini perutnya adalah perut nasi, nggak kuat pakai kurma. Kalau memang nggak kuat, udah setengah-setengah aja dulu deh. Itu setiap makan sahur usahakan juga memakan kurma. Ya. Demi menghidupkan sunnah-sunnah Nabi ini, ya, agar kita bisa maksimalisasi dari sisi pahalanya. Dan kepada para jamaah, di antara hal penting terutama yang memiliki rezeki lebih, banyak kaum muslimin itu keliru di dalam menghitung zakatul mal. Ya. Zakat ini kita ada dua, ada mal, ada fitri. Zakatul fitri. Ya. Yang tepat namanya adalah zakatul fitr, bukan zakat fitrah. Cuma bahasa Indonesia jadi zakatul fitrah. Ya. Yang benar kalau bahasa Arabnya zakatul fitr. Zakatul fitri itu artinya adalah berbuka. Ya. Yang kita berikan ya, zakat karena berbuka. Ya. Bukan makna secara umum fitrah itu artinya suci, enggak. Dan yang disunnahkan oleh zakatul fitri ya mas sekalian adalah makanan pokok. Imam 4 madhab, 3-nya Imam Malik, Abu Hanifah dan Imam Ahmad mengatakan tidak sah mengeluarkan zakatul fitri berupa qimah, nilai, enggak sah. Ini 3 ulama, 3 mazhab. Yang mengatakan boleh hanya mazhab Hanafi, ya kan? Sementara Indonesia mazhabnya apa? Syafi'iyah. Inilah yang terjadi kebanyakan ustadz-ustadznya kita di Indonesia. Kalau udah bulan Ramadan itu seringkali disebut dengan tanazul mazhab, pindah mazhab. Jadi diambil itu yang enaknya gitu. Ya. Jadi 3 mazhab. Keluarkanlah zakatul fitri itu dengan makanan pokok. Kalau kita saat ini beras, tempat lain mungkin gandum, Arab itu biasa kurma dengan lainnya. Keluarkan makanan pokok. Oh Ustaz kan ribet membawanya. Subhanallah.
Antum cuma berapa kali sih ngelakuin zakatul fitri? Cuma sekali, setahun sekali. Kan Ustaz kalau kita kasih ke fakir miskin uang lebih dia butuh. Kalau dia nggak butuh beras jangan kasih. Karena tujuan utama zakatul fitri itu apa? Lisaddi hajatil fuqara, untuk menutupi kebutuhan orang-orang fakir. Jangan sampai sunnah Nabi ini antum hilangin. Lama-lama nanti pada nggak kenal. Namanya zakatul fitri berupa makanan pokok, apalagi zaman now tinggal transfer. Sunnah Nabi akan hilang, gitu. Makanya dianjurkan kita tetap menggunakannya dengan menggunakan bukan qimah, bukan nilai. Kalau antum mau kasih fakir miskin, kasih aja sedekah. Kalau dia butuhnya uang, kasih sedekah. Ini perlu untuk kita tetapkan sunnah Nabi ini, ya mas. Jangan sampai nanti bertahap kita hilangkan. Lama-lama nanti apa? Kurban lebih baik pakai uang, itu kan? Dibanding kurban sapi, capek ngurusnya sapi, gitu kan? Ya. Udah bawa kurban, apa kurban belum motong, belum ini, gitu, belum panitia. Makanya belajarlah, jangan sampai ngikutin mereka-mereka yang ngaku mazhab Syafi'i pas Ramadan turun mazhab, pindah mazhab, gitu kan? Gitu. Tapi pas kunut nggak mau pindah mazhab, gitu loh. Gitu. Padahal kalau kita sholat jamaah jangan sekalian, kalau imamnya kunut, kita ikut kunut. Ini yang lebih utama bagi yang tidak kunut. Gitu. Dalil-dalil menunjukkan bahwa kalau imamnya kunut, kita lebih ikut kunut. Ini yang lebih kuat dalilnya. Karena Imam Ahmad pun ketika berjamaah Imam Syafi'i ikut kunut juga. Ya. Tapi kalau imamnya nggak kunut, antum jangan kunut sendiri. Jangan kunut sendiri, gitu loh. Karena kita itu disuruh ngikutin imam. Betapa banyak kaum muslimin Indonesia yang pas sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi berdiri sendiri kunut. Imamnya udah sujud, dia sibuk kunut sendiri. Jadi hatta di mazhab Syafi'i pun ya mas sekalian, itu beliau mensyariatkan dua mazhab mengatakan kunut subuh itu sunnah. Itu mazhab Maliki dengan mazhab Syafi'i mengatakan sunnah kunut subuh. Bukannya dengan antum meninggalkan kunut subuh lalu sholat antum nggak sah, ini keliru besar. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada berpendapat seperti itu juga. Itu yang terjadi di ustaz-ustaznya Indonesia. Seringkali namanya tanazul mazhab, pindah mazhab sementara. Dan itu tidak dicontohkan seperti itu. Kalau antum mazhabnya Hanafi, silakan keluarin zakatul fitri dengan nilai. Makanya ketika kita mengambil pendapat jumhur ya mas sekalian, itu dalil kita lebih kuat. Karena 3 ulama, sementara di mazhab ini ribuan ulama juga ada di dalamnya yang mengambil pendapat seperti itu. Ini kita nanti pertama terkait dengan zakat mal, mas sekalian. Salah satu kekeliruan besar yang sering terjadi di zakat mal. Yang pertama perlu diingat, zakatul mal nisabnya adalah 85 gram emas dengan 2 syarat. 1 harus nisab, yang kedua haul. Ini syaratnya berarti. Nisabnya berapa? 85 gram. Haulnya 1 tahun. Makanya kan ada haul itu 1 tahun, putaran 1 tahun. Bagaimana cara menghitungnya? Kalau kita tidak sampai tembus nisab, itu tandanya antum masih miskin, berhak terima zakat. Pola hitungnya, kalau kita rupiahin 85 gram emas, sekarang berapa per gramnya? Berapa?
Sejuta ya? Benar sejuta sekarang? Ya ambil 500 selalu gampangnya gitu, biar gampang hitung gitu. Kalau 500.000 per gram berarti tinggal kaliin aja. 85 gram kurang lebih berapa? 40 jutaan ya. Nah, ambil gampang 40 juta. Nah, cara hitungnya, sejak kapan kita punya uang 40 juta? Kalau dia udah masuk 40 juta, berarti itu masuk bulan pertama. Ya. Kalau 40 juta ini bertambah terus sampai dengan 1 tahun, maka diharuskan keluarnya 2,5%. Ustadz, gimana kalau berkurang? Sekarang bulan ini 40 juta, tahu jadi 10 juta. Berarti Anda masih miskin. Tidak kena wajib zakat. Haulnya kapan mulai lagi? Setelah tembus 40 juta. Hitung-hitung haulnya gitu. Wah enak dong Ustadz gitu katanya. Kita bisa akal-akalin gitu. Monggo akal-akalin gitu. Itu dosa antum gitu. Dan Allah akan ambil lebih banyak gitu. Berarti kalau antum udah 40 juta uang antum masih fluktuatif gini, fluktuatif terus, itu tandanya antum masih miskin. Ini sekarang kalau antum punya 1 miliar, emang langsung dihabisin setiap bulan? Belum tentu. Ya udah, kalau antum, intinya kalau fluktuatifnya itu tandanya kita belum termasuk orang kaya. Makanya disuruh banyakin sedekah. Dan yang paling penting adalah kalau antum sudah punya 40 juta ke atas, yang sering tidak dikeluarin kaum muslimin apa? Ingat kapan kita mau membayar zakatul fitri itu? Setelah terkumpul total dananya. Contoh ini, ayo gampang ini. Saya punya uang 50 juta dan udah 1 tahun. Tahu-tahu dekat-dekat mau keluarin zakat, dapat rezeki nomplok 100 juta. Yang kelirunya kaum muslimin, yang dihitung zakatnya cuma yang 40 juta lebih ini. Itu keliru antum. Makanya kalau kita mau zakat mal maupun zakat tanaman, polanya apa? Setelah 1 tahun dari dana kita yang ada yang udah kena zakat, tahu tuh dapat rezeki nomplok, maka digabungkan dua-duanya dihitung 2,5%. Jangan cuma yang haul itu doang yang dihitung. Ini antum keliru, kurang tepat. Antum perhatiin kalau punya uang di bank untuk haji belum disetoreng, itu kena zakat. Ya. Berikutnya apa? Yang tidak kena zakat itu piutang. Yang kedua, yang sering dipakai itu nggak kena zakat. Ibu-ibu punya emas. Emas yang sering dipakai yang mana? Yang investasi mana? Itu perlu dihitung. Emasnya segampreng gitu kan. Apa semuanya dipakai? Kan enggak. Ibu-ibu kebanyakan beli emas rata-rata untuk apa, Bu? Seringkali untuk simpan-simpan. Kalau yang dipakai berupa rumah, mobilan itu berapa? 5. Dipakai semua? Iya. Enggak kena zakat. Karena nanti kalau dia pakai untuk investasi kayak rumah nih, ini hati-hati cuma rumah nih. Rumah yang kita pakai tidak kena zakat. Tetapi kalau antum beli rumah, tujuannya apa? Investasi, kena zakat. Ya. Karena antum tanam duit antum di sana, nunggu naiknya. Makanya yang kita keluarin zakat, ya mas kalian ingat yang dikeluarin itu adalah yang lebih. Orang punya gaji 100 juta per bulan, itulah yang menyebabkan, perlu antum ingat, Islam tidak mengenal dengan nama zakat profesi. Zakat profesi ini baru digaungkan dari tahun 70-an.
Dulu itu nggak pernah dikenal namanya zakat profesi. Karena kalau antum bilang zakat, itu hukumnya wajib, semuanya kena zakat. Antum sekarang ini setiap bulan gaji 10 juta, habis setiap bulan, itu tandanya masih miskin. Antum atau wajib gaji antum 100 juta sebulan, tetapi habis setiap bulan, itu namanya masih miskin. Tapi kalau antum gaji 5 juta, pintar nabung nih, nabung, itu terkumpul banyak, kena zakat. Betapa banyak di Jakarta gaji 100 juta sebulan habis. Jadi yang dizakatin adalah yang lebih dari harta kita itu, yakni kebutuhan-kebutuhan kita yang lebih. Itulah yang kita keluarin zakatnya. Yang penting untuk antum ini jangan sampai nanti keliru. Jangan takut ngeluarin zakat kecil kok, keluarnya 2,5%. Itu. Antum punya 100 juta, 2,5%-nya berapa? Cuma 2,5 juta doang, kecil yang diminta oleh Allah. Jangan pelit-pelit mengeluarkannya. Gitu. Makanya kalau pelit-pelit mengeluarkannya, jangan punya banyak harta. Gitu. Daripada pelit-pelit miskin aja gitu loh. Kan nyakitin, masalahnya apa? Sekarang punya banyak duit. Ada teman datang, jangan-jangan mau minjem. Udah minjem gak balik-balikin gitu loh kan. Gitu. Ada keluarga datang, kita udah curiga dulu sama orang. Jangan-jangan. Gitu. Lebih baik gak punya baik, gak punya sekalian gitu, karena ada aman gitu. Gitu. Orang datang ya enjoy aja, terimanya gitu kan. Nah ini aja mas Kevin, perhatikanlah di balik zakat ini, jangan sampai kita keliru di dalam mengeluarkannya. Bolehkah kita membayar zakat lebih awal? Boleh. Walaupun belum haul, maka boleh untuk kita keluarkan zakatnya. Kita dahulukan mengeluarkan itu tidak mengapa. Apalagi sekarang nih, banyak saudara-saudara kita yang butuh sebelum Idul Fitri atau sebelum Ramadan, antum keluarin zakat antum, ya kan? Lalu bagikan kepada fakir miskin. Ini justru lebih utama sebagai persiapan saudara-saudara kita ini untuk mengeluarkan menghadapi bulan Ramadan ini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Ya silakan. Nah, ada pertanyaan pertama, kalau tanah kosong dan tidak menghasilkan, kenapa kok dikosong? Itu pertanyaannya. Ya kan? Termasuk perkara yang zalim itu membiarkan tanah kosong loh. Enggak boleh kita biarin tanah itu kosong. Kenapa tidak dikelola? Gitu. Berilah orang lain yang mengelolanya. Kemarin itu 2 kali anak pergi ke tempat, karena kemarin kami cari tanah itu sebanyak 50 hektar di wilayah Jawa Barat. Akhirnya kita diajak kunjungan ke tanah tidak terlalu bukit, itu 110 hektar tanah. Itu alhamdulillah Pak, seluas tanah itu kalau nggak dimanfaatin, masya Allah. Ya. Penduduk yang manfaatinnya, mereka bercocok tanam dengan lainnya. Ada teman juga yang punya tanah di wilayah Sentul. Itu 2 bulan karena COVID nggak kesana, ya Allah udah tinggi Pak Tuhan. Lebih baik dimanfaatin, jangan dibiarin kosong. Nah sekarang dikosongin ini kenapa nih? Mau investasi biar mahal, kena zakatnya. Ya. Karena kalau ditanamin atau disewain, maka pemanfaatannya jadi berbeda. Yang nanam akan kena dengan zakat tanaman, ya. Gitu. Uang simpan di bank kena zakat? Iya, Bu, kena zakat. Kalau udah nisab dan haul. Gitu. Pokoknya yang namanya simpan-simpan itu kalau lebih dari kebutuhan dan udah kena nisabnya, kena zakat. Nah nanti ibu, bapak-bapak perhatiin tuh. Kalau memiliki rezeki lebih, perhatiin zakatnya itu bukan hanya dilihat emas. Nanti bisa dilihat emas dan uangnya, kedua-duanya kena. Emas dan uang. Berapa nih emas dan uang?
Nabi gabungin baru dikenain dengan total nisab paling tidak 85 gram. Ya. Gitu. Ada yang lain? Silakan. Kalau dia ditempati, ingat kaidahnya itu kalau dipakai nggak kena zakat. Kalau setahun sekali kenapa? Hampir setahun sekali ke sana. Iya, sayang banget. Antum itu kalau Nabi sadarkan kepada kita, kasur itu untuk 3 orang, keluarga, anak, tamu. Sisanya jin yang nempatin. Makanya anjurin kepada para jamaah yang punya ruang kamar banyak rumahnya, apalagi yang punya rumah bertingkat. Dulu semangat bangun bertingkat, sekarang udah 2 naik ke atas saja nggak kuat gitu. Iya, semangat. Usahakan kamar itu jangan dibiarin kasurnya tergeletak. Lebih baik diangkat kasurnya. Gitu. Karena kalau enggak masih jin yang nempatin. Bisa dipakai misalnya untuk tempat nyetrika atau tempat sholat. Yang penting jangan kasurnya dihamparin seperti digunakan untuk tidur. Lebih baik diangkat pas wudu aja baru diletak. Nah ini makanya kalau rumah itu gak ditempatin, kenapa? Gitu. Kenapa tidak disewain atau ini gitu? Sekali setahun ditempatin, subhanallah gitu. Nah itu sama kita membazir tempat. Kalau paling aman dijadikan misalnya tempat tahfiz gitu. Ini setahun sekali, sayang. Ada lagi? Ya silakan. Waalaikumsalam. Secara puasa memang memiliki manfaat kesehatan, dan sekarang banyak terapi-terapi berupa puasa. Tapi uniknya kita di Indonesia, Ramadan itu bukan ajang untuk semakin sehat. Selesai Ramadan, kolesterol naik, ya kan? Gula naik, tiap hari buka pakai kolak es buah, lalu dirutik setiap hari. Gorengan apalagi. Ya. Adapun hadis yang mengatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian agar sehat, hadisnya tidak sahih dari Nabi. Dan yang perlu diingat ya mas sekalian, tidak ada satupun sunnah Nabi bermaaf-maafan sebelum Ramadan. Ingat baik, nggak ada satupun riwayatnya. Hadis palsunya aja nggak ada. Belum dia katanya nanti banyak yang nyebar kesini, kalau nggak minta maaf suami, nggak minta maaf sama istri, gini-gini. Subhanallah, hadis palsunya aja nggak ada. Hatta Pak, ini sebagai salah satu hal yang perlu jamaah ingat baik-baik. Yang kita tahu sejarahnya, Nabi itu berpuasa. Ramadan diwajibkan tahun berapa Hijriah? Ramadan diwajibkan tahun berapa Hijriah? Tahun kedua Hijriah. Nabi berada di Madinah berapa tahun? Berapa tahun? Ya Allah, sejarah Nabi aja paling nggak tahu ini gitu. Berapa tahun? 13 tahun beliau di Madinah. Dan Nabi itu berpuasa 11 kali. Ya. Nabi itu berpuasa 11 kali. Catat baik-baik.
tidak ada satupun riwayat selama 11 kali Nabi berpuasa, sementara begitu banyak keutamaan penjelasan terkait dengan puasa, tidak ada satupun riwayat Idul Fitri Nabi bermaaf-maafan. Hadis palsunya aja nggak ada. Tidak ada riwayat Nabi mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu ucapan Indonesia. Yang terjadi di sahabat apa? Mereka kalau ketemu, itu pun riwayat langsung dari Nabi nggak ada. Ini cuma ucapan para sahabat. Mereka cuma mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu aja ucapan. Karena kita di sini Lebaran itu adalah tradisi, bukan ajang maaf-maafin, Pak. Tidak ada riwayat. Mereka bermaaf-maafan di bulan Ramadan. Apalagi kebanyakan kaum muslimin nunda minta maafnya sampai Lebaran. Kita nggak maafin orang kecuali di bulan Lebaran. Subhanallah, minta maaf itu disunahkan. Jadi jangan kita menganggap bahwa apalagi ketemu temannya kosong-kosong ya tepok-tepokan. Apanya kosong-kosong? Makanya Lebaran itu hanya tradisi di kita. Asia kebanyakan tradisinya. Jadi jangan kita menganggap berkeyakinan seperti itu, nggak memaafkan orang itu kapan aja. Apalagi sampai sungkeman cium kaki ibu, Pak, Bu, ingat baik-baik. Tidak ada contoh Nabi berbakti sama orang tua itu dengan mencium telapak kaki ibu, mencium kaki ibu atau bapak. Nggak ada contoh. Dan ini haram hukumnya. Kita nggak boleh sujud kepada selain Allah. Apalagi minum air cuci kaki ibu. Ya Allah, kalau ibunya itu korengan, Bu, sakit. Siapa yang ajarin gitu-gitu, Pak? Orang sunnah kita, kalau orang tua kita itu apa berbaktinya gimana? Merawat orang tua, doain orang tua, itu kasih duit tuh orang tua, gitu. Biar orang tua sibuk ibadah. Nggak ada contoh Pak seperti itu. Hati-hati ini. Apalagi maaf, sungkeman sampai ngisor-ngisor orang tua itu haram hukumnya. Karena bukan tradisi Islam, bukan ajaran Islam. Jangan kita mengharap seperti itu dari anak kita. Hatta hadis yang mengatakan surga di bawah telapak kaki ibu, kesepakatan seluruh ulama hadis, ini hadisnya tidak sesuai dari Nabi. Dan itu bukan hadis semata. Ada penjelasan semakna, tapi yang selama ini aku pakai surga ada di bawah telapak kaki, itu nggak ada hadisnya. Itu yang perlu kita ini, kalau kita ngerti di bulan Ramadan itu. Adapun orang-orang yang memiliki uzur, sekarang uzurnya apa? Kalau memang dia tidak sama sekali bisa berpuasa, maka dia bisa bayar fidyah. Ingat fidyah lagi, enggak boleh diduitin, Pak. Allah sudah tegaskan kepada kita, fa fidyatun ta'amu miskin. Fidyah itu adalah memberi makan fakir miskin, bukan uang. Fidyah itu gampang, Pak. Kalau keluarga Bapak itu punya orang tua udah total nggak bisa berpuasa, atau mereka yang sakit tidak diharapkan semuanya, bayar fidyah itu bisa sekaligus. Undang 30 fakir miskin, kasih makan 30-nya, selesai, Pak. Makanya Anas bin Malik pada di masa usia beliau itu udah gak mampu berpuasa, ngundang makan miskin di awal Ramadan, udah sekaligus, enggak harus setiap hari ribet setiap hari, kan? Gitu. Sekali aja undang makan miskin, atau jamaah gampangnya apa? Beli 30-40 nasi kotak, kirim ke panti asuhan, selesai. Enggak ribet, makanya pakai jangan diuangin. Atau kalaupun ada yang mau fidyah, kita bantu dia beliin nasi kotak.
Mungkin saudara kita ada di luar negeri gitu kan. Yang luar negeri sekarang kan kesulitan. Oh, sini udah tidak uang beli nasi kotak. Gampang 30 dolar nasi kotak. Tinggal sekarang makannya berapa? Sekali makan 20.000 kali aja 30. Bisa beli 30 dolar nasi kotak. Itu cara pilihannya praktis, jangan pakai uang. Kita itu sedikit-sedikit uang, sedikit-sedikit uang. Sementara syariatnya nggak seperti itu, sunnahnya nggak seperti itu. Ya, di fikih. Ya wallahu a'lam. Ada lagi? Ibu-ibu, ada lagi? Nah baik ya sekarang kuncinya dari sekarang kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah mempermudah kita untuk sampai di bulan Ramadan dan juga bisa mengisi hari-hari kita dengan kebaikan di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita sampai dengan bulan Ramadan dan kita dimudahkan beramal saleh untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان